meditasi itu nggak boleh sembarangan atau apalagi tanpa dibimbing oleh guru gitu ya kan. Katanya bisa kerasukan, jadi kerasukan gitu ya. Bisa gila loh kata orang. Nah, ini katanya bisa jadi gila lagi. Banyak orang Salah, ya. berpikir bahwasanya meditasi harus fokus satu titik, satu objek gitu. Itu buat makin stres. Kita ketemu guru hebat, ini orangnya stres berat, terus dia ngomong, dia guide dia, belum tentu tuh bisa masuk. Belum tentu dia bisa damai. Jadi kita harus pakai sesuatu yang lebih kuat. Makanya orang pakai alkohol, karena dia lebih kuat nggak? Dia tenang ya, siap stres, gitu tenang. kan. Gitu, Alkohol itu salah gitu ya. Iya. Oke, open the door. Tika, nah jadi kita bicara mengenai meditasi. Banyak orang sampai sekarang itu nggak berani bermeditasi, ya, karena sebagian orang itu mempercayai katanya meditasi itu nggak boleh sembarangan atau apalagi tanpa dibimbing oleh guru gitu ya kan. Katanya bisa kerasukan, jadi kerasukan gitu ya. Bener nggak sih? Menurut pandang Tika gimana? Itu. Bisa gila loh kata orang. Nah, ini katanya bisa jadi gila lagi. Lebih serem ya kan? Banyak kali orang bilang gitu. Nggak kerasukan ya gila. Dua aja. Nah, jadi makanya buat orang jadi nggak berani mencoba bermeditasi. Jadi menurut pandangan Tika gimana? Sebenarnya sih bermeditasi itu sah-sah aja dan sangat-sangat safe ya, sangat aman. Oke. Asal kita tidak punya intention atau niat yang buruk. Misalnya saya meditasi ini karena saya mau ngirimin sesuatu ke seseorang, aku mau ngelukain seseorang, be harmful to others gitu. Maksudnya as long as kita tidak punya niat untuk buat orang lain susah, dalam bahaya dan lain-lain, itu tidak akan punya efek yang seperti itu. Jadi kalau orang bilang bisa gila atau bisa kerasukan, itu mitos. Satu, bukan karena dia meditasi baru jadi gila, memang dia pada dasarnya punya ada genetik seperti mental, itu. Mungkin mental. Ya, memang punya genetik seperti itu, sarafnya bermasalah. Setelah dia ke meditasi, baru keluar masalahnya lebih gede, itu ada banyak banget kayak gitu. Sebenarnya dia udah bermasalah nih. Saya sering ketemu orang kayak gitu ya. Jadi orang-orang seperti itu mereka stres, sangat stres. Jadi makanya mereka suka mencari kedamaian. Meditasi itu simbolnya kan kedamaian. Jadi mereka mau mendamaikan batinnya. Jadi mereka pergilah meditasi. Karena mereka nggak tahu caranya dan mereka sudah punya problem. Secara saraf memang sudah agak lari. Gitu. Ya kan? Jadi dia medi-medi makin lari. Makin lari. Jadi kemarin itu nggak gitu jelas, tapi setelah dia medi itu sangat jelas, bahkan lebih parah. Itu memang bisa buat seperti itu. Iya, karena kan memang sudah error. Sudah error dari sananya, jadi ketika dia fokus lagi, errornya tambah gede. Apa ada kemungkinan nggak ada guru pembimbing kali? Jadi sembarang duduk aja gini? Enggak sih, karena gini loh, saya bisa buktikan di mana saya waktu kecil ya, itu masih kecil loh. Anak umur 5-6 tahun gitu, tahu apa sih tentang meditasi? Benar. Jadi saya kayak suatu hari di rumah itu ada akuariumnya. Jadi kan ada dipasangin lampu, di situ ada air gitu. Jadi malam hari bisa ngelihat kayak arus itu gitu kan. Iya, bagus. Jadi amatin itu, batin tiba-tiba ngerasa tenang banget. Amatin terus. Sebenarnya itu juga salah satu meditasi loh. Bagian dari meditasi. Iya. Gitu. Sebenarnya meditasi itu ketika kita memfokuskan batin dan pikiran kita itu terhadap objek-objek yang natural, yang lebih netral. Yang lebih netral, di mana tidak buat kita ngerasa kayak membenci atau menyukai. Kita ke objek netral, kayak alam. Nah, objek-objek meditasi biasanya itu lebih ke alam, lebih warna-warna netral, sesuatu yang berhubungan dengan alam gitu ya, angin lah, air lah, seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau kita bermeditasi, sebenarnya kita balik ke diri kita, lebih mengenali diri kita, itu malah lebih bagus. Dampaknya itu sangat bagus untuk kesehatan kita dan untuk batin kita. Kalau batin kita itu makin diam, makin tenang, dia makin tajam, intuisi kita makin tajam. Nah, kita mau bisnis, kita mau sekolah, kita mau apa aja, itu kita bisa mengembangkannya dengan sangat baik. Gitu. Jadi kalau yang dibilang meditasi jadi gila itu, satu mungkin karena dia mau melukain orang lain.
di saat dia meditasi. Aku mau kirim Oh. sesuatu untuk ngerusak orang itu. Oh, dia punya keinginan yang Iya. lain gitu Ya, ya. dia punya keinginan Punya niat lain yang dia jahat berarti. Oke. gitu. Satu, yang kedua, atau memang dia sudah pada dasarnya secara genetik memang sudah seperti itu. Oke. Oke. Ya, atau ketiga, dia pada saat itu dalam keadaan stres berat. Jadi ketika dia duduk tutup mata, orang kan ngira dia meditasi. Mm-mm. Tapi sebenarnya di Pikirannya dalam kacau. pikirannya itu dia berpikir ini orang jahat kali sama aku benci kali sama dia. Jadi sebenarnya yang dia kembangkan itu kebencian. Oke. Dia bukan bermeditasi, kelihatannya aja cangkangnya lagi duduk. tutup Lagi mata. duduk ya, cuma batin sama pikirannya itu nggak selaras gitu Iya ya. benar. Badannya kelihatan diem gitu. Dia memang diem bermeditasi tutup mata. Kayaknya nggak gerak gitu. Tapi di dalam itu mungkin dia kayak ini orang jahat banget. Aku sumpahin lah dia nggak sehat lah atau dia gimana gitu. Satu. Batinnya itu udah bergejolak ya. Iya, atau Berarti lagi marah-marah dia. Sebelum meditasi, pikiran kita harus tenang dulu ya. Ya sebenarnya pikiran itu bisa tenang di saat Nggak ada masalah. nggak mungkin nggak ada masalah ya. Jadi dia bisa tenang itu kalau kita alihkan fokus kita itu ke objek-objek netral. Oh. Karena batin kita lagi nggak netral loh. Ketika Benar, kita punya benar, masalah, dia itu ya mau terlalu high atau terlalu low. Kita kalau lagi sad itu biasa sangat low energinya. Oke. Kok kita lagi marah itu biasanya energinya sangat Terlalu high. Iya. Oke. Kalau meditasi Jadi yang mau- benar itu gimana itu kira-kira Tika? Biasanya itu ya ada orang dia kayak nyaman dengan nafasnya, ada orang yang nyaman dengan cahaya, ada orang yang Berarti nyaman dengan fokus ya? angin. Jangan fokus ya. Oh, nggak fokus. Banyak orang Salah ya? berpikir bahwasanya meditasi harus fokus satu titik, Ah. satu objek gitu. Itu buat makin stres. Sebenarnya itu tekniknya nggak benar. Oh. Bukannya harus fokus napas, fokus Enggak. Nanti dicari nafasnya di mana gitu. Ini nanti dia masa nafasnya tarik oke, nanti keluar gitu kan dia kontrol akhirnya sesak. Oh, Dia berarti sesak di sini, fokusnya boleh ketat di sini, ketat berubah-berubah di lah ya. sini. Hah? Fokusnya boleh berubah-berubah. Oh, lah. jadi kayak Santai aja. jadi kok contohnya kita lagi enak, kita contohnya pakai objek pertama itu nafas contohnya ya. Iya. Kita udah amati nafas, udah relax lah Iya. contohnya ya. Iya. Tiba-tiba kan nafasnya itu tiba-tiba bisa hilang. Iya. Nah, kita saat tahu tuh udah hilang gitu kan. Apakah dalam kondisi itu kita boleh mengalihkan ke objek yang lain? Oh jangan. Oh, Karena enggak. dia nyamannya di objek itu, berarti jalanin pakai objek itu, jangan alihkan ke objek lain. Oh. Nah, kalau Gitu. mau kedamaian yang lebih dalam, biasanya seperti itu. Oh. Nah, oke. nanti bisa muncul cahaya dan lain sebagainya kan. Itu tahap selanjutnya gitu. Oh. Tapi biasanya sih segala sesuatu itu bisa dijadikan objek meditasi di kapan aja gitu. Misalnya lagi jalan gitu kan, kaki kita menyentuh lantai ini kan kerasa dingin atau kerasa panas atau kerasa keras. Ya kita ngerasakan itu sebenarnya kita udah mengganti batin kita yang tadinya itu stres dengan objek yang netral untuk sesaat ketika kita merasakan itu. Oh, kita merasakan kita udah Ya. udah mengalihkan Ya. fokus kita ke situ ya. Ya, benar. Oke, Jadi oke. energi yang tadinya itu ketat banget, ketika kita kayak pijak tanah itu, terus kita ngerasakan tekstur dari tanah itu, jadi kan pikirannya itu tidak ke masalah ini tapi ke sana. Oke. Jadi dia ngerasa lebih relief, lebih santai sedikit. Oke. Nah, nanti dia balik lagi ke sini, tense lagi dia. Oke. Nah, kita balik lagi ke sana, dia rilis lagi, seperti itu. Oh. Jadi semakin banyak kita alihkan ke sini energinya, ya semakin banyak kedamaian yang kita rasakan karena kan dia memang relax. Oke. Coba lihat kalau kita banyak berpikir, ini akan naik atau dia akan jadi keras gitu kan. Tanpa kita sadari loh. Ya, gitu. kadang kalau kita kerja terlalu lama, Iya, ini keras gitu. iya keras. Tegang, jadi gitu, Tegang gitu ya. Kalau banyak mikir juga kayak kadang dia bisa naik kan. Nanti ketika kita relax, kita bisa ngerasa ini kayak dorong. Bener. Ah, kayak- Makanya kadang kalau orang lega gitu, gitu ya. Iya. Oke. Coba lihat. Kalau pikirannya sangat padat ya, kayak macet lalu lintas gitu. Coba cek bahunya ini keras enggak? Dia naik enggak? Keras lah. Iya. Iya, Karena kalau orang cenderung kalau lagi banyak pikiran, ini pasti ketat ini. Iya, Iya. keras lah. Keras gitu. iya. Jadi kalau itu direlakskan, diturunkan, nah itu energinya dia langsung terganti loh, hilang. Oke. Jadi tadinya energi ketat itu dia tergantikan dengan energi yang nyaman, yang santai, yang damai, yang rileks. Oke, jadi itu namanya meditasi yang benar harus seperti itu. Ya, meditasi yang benar itu ciri-cirinya adalah Anda makin meditasi, makin rileks, makin santai, makin tenang. Kalau misalnya Anda makin kayak menggebu-gebu, makin stres, makin
mau mencapai tujuan tertentu, berarti itu udah bermasalah. Itu bisa lari Oke. jadi gila loh nanti. Sebenarnya kita butuh guru di titik ini, di mana di saat kita nggak ngerti jalan kita itu di mana, guru yang kasih tahu, oh lu ini mungkin udah agak kesana ya, mungkin kesini gitu. Oh, dibimbing Iya. lah ya. Oh, Iya. lu nggak boleh di sini, harus balik ke sini gitu ya. Ya, mungkin ini udah terlalu banyak, yang ini kurangi, kita ke sini. Sebenarnya cuma gitu doang. Oke. Sebenarnya proses dari ada bimbingan itu seperti itu. Tapi proses untuk mencapai kedamaian itu sendiri harus kita sendiri. Guru itu nggak bisa kasih kita kedamaian. Oke. Dan dia nggak bisa, walaupun dia kasih kita objek ya, dia bimbing kita, 100% dapat kedamaian, nggak selalu bisa. Tergantung Oke. Tergantung orangnya. kita Kalau juga misalnya ya. orangnya lagi stres banget, ini guru hebat loh. Oke. Kita ketemu guru hebat, ini orangnya stres berat, terus dia ngomong, dia guide dia, belum tentu tuh bisa masuk. Belum tentu dia bisa damai. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi ke kita. Jadi kalau kita meditasi tanpa guru itu nggak ada masalah. Oke, yang penting Iya. jangan lari dari jalur kayak Iya, Tika bilang, iya, jangan ada keinginan yang aneh-aneh. iya. Yang kedua tadi apa? Memang secara genetik dia Oh, ada genetik masalah. dia itu. ada masalah Iya, sebelumnya gitu ya. iya. Atau memang secara genetik dia tidak ada, tapi sekarang itu dia lagi stres berat. Nah, ini bisa memicu juga. Oh. Berarti oke. kalau udah punya Oke. genetik yang bermasalah, agak susah lah ya bermeditasi. Nah. Iya, sebenarnya iya. Karena kan orang identik ya, salah kaprahnya itu harus fokus. Dan fokusnya itu pakai terlalu banyak tenaga. Ketika kita pakai terlalu banyak tenaga, sebenarnya pikiran kita itu makin kacau. Oh. Dia makin banyak pikiran lalang. Makin nggak Iya, bisa, iya, iya. makin mau kita bilang, lu diam, lu jangan. Itu kan kita kontrol. Semakin tertekan dia. Iya, karena kita push. Ketika kita push, sebenarnya banyak banget aliran darah ke otak kita, di mana gelombang otaknya naik lebih tinggi. Gimana bisa tenang? Oke, oke. Oke, jadi menyambung yang dibilangkan sama Bro David, berarti selama ini yang kita tahu kalau orang yang contohnya yang sakit mental, yang stres, depresi gitu kan, itu kan kebanyakan disaranin ke meditasi Iya. supaya lebih rileks katanya Lebih ya. tenang. Itu gimana? Itu apakah benar bisa atau sebaiknya tidak bisa, tidak boleh gitu? Mau lihat kondisi, kita harus berbicara dengan orang itu dulu, Kondisi. ngelihat kondisinya gimana. Kalau misalnya memang halusinasinya tinggi, karena kan kadang dia bisa berhalusinasi ngelihat makhluk lain dan Iya, sebagainya, iya, dan dia iya. ngerasa itu real banget. Atau kalau nggak lihat makhluk lain, dia lihat orang yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi dia anggap sebagai manusia dan sebagainya. Oke. Nah, yang seperti itu agak kurang boleh sih. Oh. Nah, tapi mungkin boleh yang relax, kayak misalnya fokus ke, nggak fokus sih, maksudnya dia merasakan telapak kakinya itu menyentuh lantai. Oke. Atau mungkin dia kayak ketika dia ngerasakan tense itu, kita boleh kasihkan kayak, tahu kan kayak sesuatu yang benda lunak gitu. Minta dia pegangin benda lunak itu, Oh, tapi iya. dia rasakan Oh, kayak yang terus. mainan anak-anak squid apa namanya? Itu yang apalah jeli-jeli. Jeli-jeli gitu Iya, ya? atau boneka juga bisa, kain juga bisa. Squishy gitu ya? Iya, sebenarnya kayak kain yang lembut juga bisa, nggak harus Oke. selalu itu. Oke. Nah, kan ada kan orang kalau lagi stres, mereka kayak mau megang kain, atau Iya, ada yang iya. ngerokok, ya ada yang benar, minum benar, alkohol. benar. Sebenarnya itu semua hanya untuk release stress. Oh. Cara mereka release stress. Pengalihan gitu ya? Iya, sebenarnya itu kalau kita lihat dalam segi energi, berarti kan kita ngambil energi alkohol itu untuk ngilangin energi stres. Oke. Jadi di kain itu ketika kita pegang, energinya lembut kan, itu kerasa. Jadi Oh, ketukar energinya jadi lembut. Benar. Jadi sebenarnya keras kan, kita kaku keras, jadi ketika Iya, kita iya. megang yang lembut itu ngalirnya lembut, jadi kita Relax. Relax. Oke. jadi sebenarnya meditasi itu proses pertukaran energi. Cuma orang tidak ngelihat karena ini sesuatu yang natural. Jadi saya tiba-tiba teringat ini kondisi anak-anak, mungkin kita waktu masih kecil ya. Iya, iya. Karena saya mengalami hal itu dan anak saya juga gitu. Ya. Kenapa anak kecil itu Ya. suka sekali pegang di ujung bantal itu? Oh, aku pun suka gitu. Lu suka? Nah, gua suka, anak gua suka. Hmm. Nah, jadi saya lihat, jadi kan saya pernah beli bantal buat anak saya yang Iya. kecil. Nah, Yang sekarang ujung nih, itu kan. dan mereka tuh pabriknya tuh mendesain itu bantal itu ada gitunya loh. Iya. Ada Iya. kayak tempat Iya. mainannya gitu kayak kerucut gitu ya kan. Buat Nah. dipegang-pegang anak gitu.
Anak saya sebelum tidur wajib dia pegang itu. Ini gitu. Dia rasanya nikmat gitu ya. Iya. Itu Iya. bagian dari itu ya. Jadi sebenarnya pada saat itu dia proses pergantian energi. Jadi ketika dia pegang lembut, Jadi sebenarnya itu tenang. di proses di batinnya kan. Iya. Lembut, Jadi lembut, nyaman, kan? lembut. Ketika kita meditasi, nafas gitu nggak sih? Sama, it's all the same. Oke. Itulah Sebenarnya jawabannya. sama sih. Itu ketika kita bilang nafas, Heeh. kita gantikan energi marah tadi itu dengan energi nafas. Oke. Cuma masalahnya kemampuan kita untuk merasakan nafas dikala kita lagi marah itu jauh lebih rendah atau kecil kekuatannya daripada energi marah itu sendiri. Jadi kita harus pakai sesuatu yang lebih kuat. Makanya orang pakai alkohol karena dia lebih kuat nggak? Dia tenang ya. Oh. Siap minum stres, Gitu tenang. kan. Gitu biar Alkohol itu keluar. salah gitu ya. Iya, iya. Salah untuk beberapa orang tapi mungkin benar untuk orang lain kan. Tergantung kondisi lah. Iya, karena kan Nggak bisa ini dibilang. jadi kan tadi orang peralihan kan banyak ya, ke rokok, Iya, iya alkohol. benar. Mungkin ada yang ke Iya. yang aneh-aneh narkoba gitu ya. Iya. Padahal kan Iya. seharusnya bisa dialihkan ke hal yang lain yang lebih positif gitu kan. Iya. Coba lihat orang yang ngerokok kan dia kan sebenarnya dia kayak latihan pernapasan dia menikmati iya, gitu. Iya. Tenang kan, asal Iya. rokok, tenang. Ini jadi tukang rokok kayak ini. Asap itu sebenarnya yang buat mereka bisa bawa batin mereka ke sana nggak sih? Pikiran mereka ke sana Iya, karena iya, mereka benar. harus ngisep, keluarin, akhirnya jadi lebih tenang. Oke. Jadi sebenarnya iya benar ada efek tertentu misalnya nikotin atau Iya, apa, tapi nikotin. efek paling gede itu adalah ketika batin kita itu untuk beberapa detik itu fokus ke asap dan tarik keluar nafas itu tadi. Oke, dia merasa nyaman dengan hal itu Iya, ya. pertukaran karena udara itu ringan. Jadi kita akan kebawa lebih ringan. Sama kayak megang bantal, dia lembut, kita kebawa lebih lembut. Oke. Ada orang yang stres pergi berenang karena Oke. air dingin, jadi dia ngerasa kayak buang panasnya. Oke. Sama pertukaran energi. Iya, Oke. betul. Gitu loh. Oke, untuk terakhir nih, mungkin kita boleh minta tips dari Sis Nika. Iya. Jadi bermeditasi yang baik itu seperti apa? Supaya orang mungkin nggak berpersepsi salah lagi, maksudnya nggak takut lagi untuk memulai meditasi gitu. Ya pakai aja kayak objek-objek netral yang disukain gitu, yang misalnya air lah, angin lah, Oh. cahaya itu sesuatu yang sangat netral dan itu tidak harmful. Oke. Jadi kalau seperti itu nggak akan ada masalah sih. Masalah itu hanya muncul ketika mereka takut. Oke. Kalau mereka sugesti gitu ya udah tersugesti. Ini meditasi nanti kerasukan ya. Waktu dia mau ngerasain anginnya nanti aku kerasukan nggak? Sudah takut duluan ya. Iya. Oke, mungkin itu aja ya. Iya. Oke, sekian dan terima kasih.